Ini mesti kita sepakat dulu nanti gambarnya seperti apa ya. Ini kebetulan contoh Forcon yang Pak Her pakai untuk memberikan sebuah ilustrasi ya dari ini pekerjaan sudah selesai. Milik Manata begitu ya. Nah, kemudian karena kita tuh kan gambarnya menggambar atau menghitung ulang dari yang sudah pernah ada begitu kan. Nah, Pak sarankan nanti ya di bagian bawah ini atau mungkin bisa di bagian yang ini ya, di bagian ini ya, perencanaan ini toh. Nanti Anda mesti tambahkan bahwa dokumen ini atau gambar ini dihitung ulang ya untuk keperluan tugas perancangan bangunan sipil, sehingga yang merencanakan itu tidak merasa bahwa ini kamu duplikasi atau kamu plagiat begitu, jadi kalah plagiat begitu kan, karena ini kan bukan kami mendesain tapi adalah kamu meredesain, sehingga mesti harus dicantumkan bahwa gambar ini dan tambahkan ya, gambar ini dihitung ulang atau digambar ulang untuk keperluan tugas perancangan bangunan sipil begitu, sehingga jelas tahu begitu ya. Juga termasuk di bagian struktur juga ya. Ini kan kebetulan yang menghitung dari Wiratman and Associate begitu kan, almarhum Prof. Wiratman begitu, kantornya beliau begitu ya. Nah, kemudian daftar gambar mesti harus ada. Mungkin yang lalu nggak ada. Ya, tugasnya kan mungkin langsung menggambar begitu ya, tetapi ya Mas Doni Pak coba perbaiki selangkah bertahap lah ya. Daftar gambar itu apa yang mau Anda sajikan di dalam laporan Anda begitu. Nah, kemudian kalau ada kata-kata, karena ini kan daftar gambar kan bukan sebuah gambar dalam artian engineering drawing ya, tapi adalah ingin menunjukkan bahwa Pak ini daftar gambarnya, maka dikatakan adalah NTS. NTS adalah not to scale, itu tidak berskala artinya begitu ya, maka adalah scale begitu kan, NTS jawabannya begitu ya. Nah, kemudian tanggalnya Anda tentukan, tanggalnya diisi lah ya, harus diisi supaya kita tuh belajar bahwa kalau kita menyantumkan sebuah tabel, sebuah kolom itu kalau didiamkan seperti ini ya, itu bisa punya dua makna sebetulnya. Satu, memang tidak terisi, tidak tahu, atau memang apa tujuannya. Kalau memang tidak ada, ya istilah dengan tanda kurang, ya artinya memang bahwa Anda itu tidak melewati gambar atau data yang diperlukan begitu kan. Nah, kemudian digambar oleh siapa? Ya, kemudian diperiksa oleh siapa? Ini di bawahnya ini. Di bawahnya kemudian nomor gambar. Ini gambar apa? Kalau kita bicara mengenai gambar sudah kita mesti mengatakan ST begitu kan. Ini akan hal daftar gambar maka 00, kemudian lembarnya berapa? Dari ke berapa? Misalkan kamu punya gambar 30, ini lembar ke 25 dari 40 halaman begitu. Nah, ini supaya untuk mengendalikan dokumen bahwa gambar itu bisa dikendalikan dengan benar begitu. Nah, kemudian ini adalah daftar gambar yang ada, contoh saja ya. Jadi ini misalkan ya, ini skalanya, ini katakan lagi-lagi kan teks kan tidak mungkin di skala begitu kan, kita hanya mengatakan NTS begitu. Nah, ini misalkan contohnya ini ya, ST00 itu NTS daftar gambar halaman 1. Lalu ini ST 01 juga, ini masih daftar gambar halaman kedua, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian masuk ke gambar standar detail begitu ya. Misalkan contoh seperti ini ya. Sebentar. Ya. Ini contoh seperti ini ya. Misalkan standar begitu ya, STD. Ini tuh yang tengah ya, terlihat ya. Yang tengah STD 01 itu artinya apa? STD ini revisi gambar yang pertama di produk begitu. Ini adalah halamannya ya, atau ini lembarnya begitu ya. Ini adalah status revisinya. Kalau misalkan suatu kali kita bekerja ada perubahan gambar, revisi gambar detail, maka ini berubah ya. STD 01 artinya itu sudah pernah direvisi pertama kali 01 begitu ya. Ini adalah lembarnya begitu. Ya, kemudian ini standar detail dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya ya, di gambar ini ya, misalkan yang pondasi ini ya. Jadi ya, kemudian ini berapa skalanya? Oh, 1 ya. Skala 1 banding 100 begitu kan. Ada
denah file group gitu kan. Nah, kemudian ini enggak ada keterangannya. Lalu yang kedua, misalkan ini yang kedua 150 itu detail penulangan tiang bur ya, diameter 1 meter, tes tekan dan tes pel lateral begitu. Kemudian tes penulangan detail penulangan tiang bur untuk tiang bur tekan, kemudian untuk ini bur tarik begitu dan seterusnya. Jadi tolong nanti ditata dulu, di-arrange, diatur apa saja mau disampaikan di dalam gambar Anda begitu, sehingga orang membaca itu memang patut minimal lah, Pak, tidak menuntut pada shop drawing loh ya, tidak, tetapi minimal di level ya apa gambar rencana pun tapi yang benar ya. Jadi kalaupun dicontoh satu kali misalkan aja adik kelas itu mencontoh ya, itu ya masih pantas, masih patut lah ya dipakai sebagai acuan. Sama pasti tidak, tapi dipakai acuan yang benar, dan kita juga terbiasa membaca gambar itu dengan benar dari produk gambar yang benar juga begitu. Ini adalah bagian awal dari daftar gambar struktur begitu ya. Nah, terus Pak lanjut lagi. Sampai di sini daftar isi ada yang mau berkomentar dulu kah? Saya belum, Pak. Adakah yang mau? Belum. Ya, yang lain selain Michael siapa yang apa? Adakah yang akan bertanya dulu? Isi Pak Her. Halo Gri. Halo Gri. Agri. Iya Pak. Ya, halo, gimana Gri? Gimana? Yo, gimana Gri? Iya Pak. Gimana Gri? Ingin bertanya Pak mengenai yang ya, silakan. Kode revisi itu Pak tadi yang 06 atau 01 atau 02 itu perlu kami tampilkan juga tidak ya Pak? Atau seperti apa Pak? Ya, kalaupun mau ditampilkan sih nggak ada masalah, tetapi kita paham cara menyusun gambar dengan benar, Gri. Itu ditampilkan lebih baik begitu. Tapi kalau nggak pun tidak ada masalah begitu. Tapi Pak ingin sampaikan bahwa ada status, ada data, ada informasi yang perlu disampaikan begitu. Kalaupun tidak pun tidak ada masalah. Sebetulnya format itu ya tadi kan STD misalkan ya 00, 01 gitu ya. Nah, revisi kalau mau ditambah di crop juga nggak apa-apa. Misalkan ya di crop ini ya, sebentar. Misalkan ya ini Pak Heru tunjukkan, sebentar. Loh, tadi kok nggak bisa. Sebentar, ini sambil Pak screenshot dulu ya. Ini kok hanya hanya 2 screenshot aja ini. Nah, seandainya ya misalkan ya ini adalah kopinya gambar seperti ini ya. Sudah terlihat kah gambarnya? Oh ya. Sudah Pak. Sudah terlihat belum? Sudah ya. Sudah Pak. Sudah ya. Nah ini misalkan aja ini. Ini contoh saja. Ya, jadi ini loh. Wah, ini pakai mouse-nya ini. Aduh. Ya. Misalkan ya. Tadi revisinya Pak, boleh nggak Pak? Saya mencantumkan revisinya itu ada di crop ini, misalkan ya. Oh, ini tertulis ini, maaf karena warna hijau jadi nggak begitu jelas ya. Ada skill, ada skala, tanggal, takdir, kemudian misalnya mau tambahkan revisi, ya nggak apa juga, tambahan bawah sini begitu, nggak ada masalah begitu. Ya, atau mana yang lebih mudah? Memang kadang setiap konsultan perencanaan itu berbeda-beda caranya menampilkan begitu, start revisinya begitu ya. Nah ini kan gambar menggunakan beberapa layer ini gambar ini contoh ya fondasi misalkan ya ini gambar menggunakan
bor pile ya ini ya, tiang bor ini. Nah, dituliskan nanti ya, denah pile group. Nah, kita bisa di sini belajar sama-sama bahwa oh ya, kalau gambar denah pondasi itu ya mestinya lengkap. Ada apa namanya minimal bukan minimal tapi harusnya ya ada nama as-asnya begitu ya, A1, AS2, AS3, 4, 5. Ya, ini kan asnya kan. Lalu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lah, kemudian yang pada sumbu Y pun juga sama juga. As A, kemudian As B, dan seterusnya. Mungkin gambar yang kita kerjakan itu tidak serumit ini kan. Tidak terlalu banyak tipe file cap atau mungkin barangkali kita menggunakan pondasi terlajur ya. Tetapi esensi dari gambar ini adalah semua gambar, semua notasi itu harus bisa berbunyi begitu. Oh, kalau misalkan kita bicara tipe file cap ya, di sini kita lihat ternyata ada berapa tipe ini. Satu tipenya itu kan yang seperti ini, PG2, PG1 yang satu saja, PG6 itu ada yang tipenya jumlahnya 6, kemudian 3 nih jumlahnya 3 tiang bor begitu kan. Jadi sebagai sebuah contoh ya, mesti kita mengelompokkan seandainya ada yang berbeda gambar tipe pondasinya begitu ya. Nah, kemudian memang kita tidak sedang belajar menjadi drafter, tetapi kalau pun satu kali kita memang di lapangan itu memang diperlukan diperlukan bantuan, kita tuh bisa lah menyajikan gambar dengan benar. Ya, barangkali yang sudah ini sering artinya sampai sejauh ini sampai hari ini ya masih sering dengan Pak itu kan, Pak Daniel itu kan tahu persis. Maka bagaimana gambar yang tidak bisa dibunyikan bahkan jadi tidak rasional itu juga pasti Pak Daniel tahu persis ya, beberapa terlibat dengan saya di satu proyek begitu, ini tidak bisa berbunyi, tidak bisa dikerjakan ini karena apa, gambarnya memang tidak bisa berbunyi, tidak bisa dibunyikan sama sekali, artinya dibaca bisa tapi tidak bisa dikerjakan ya, karena apa, kadang-kala tidak rasional, kemudian juga notasi juga belepotan. Nah, ini yang sebetulnya mesti kita berbenah dari awal begitu, sehingga apa yang kita sajikan itu bagi orang lain itu menjadi punya makna dan juga menjadi punya fungsi ya dan bisa dikerjakan. Ini contoh gambar pondasi ya. Nah, oke, nah ini misalkan aja nih, kalau misalkan ada nih ya tadi GRI ya, ini ada nih GRI perbaikan atau revisian ya, kalau memang ada catatan ya disiapkan juga bagian ini ya. Oh, yang ini adalah tiang tarik, yang bulat, yang tekan, berapa diameternya. Kadang-kala bisa dikatakan bahwa Pak ini saya boleh nggak mengganti dengan sebuah keterangan, ya nggak apa-apa juga. Ya kadang-kala memang kita perlu menyiapkan bagian atau satu area ya, satu slot yang mampu mengakomodasi kalau misalnya butuh catatan mau di mana begitu. Ya, ini esensinya. Ya, Pak tunjukkan ini bukan produk dari gambar tugas semester 1, tapi ini betul-betul gambar dari praktek yang sesungguhnya begitu. Ya, dan harapan kita bisa belajar dengan benar begitu ya. Nah, kemudian skala pasti kita sudah pernah bicarakan hal ini ya. Mungkin aja Pak, boleh nggak Pak saya tidak mengikuti hal ini? Ya, mohon maaf barangkali ada teman-teman yang sedang magang Pak, beda penyajian. Ya, makanya kita perlu sepakati seperti apa formatnya sehingga semua bisa distandarkan dan memang gambarnya bisa dibunyikan begitu. Inilah gambar pondasi. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Ir buka lagi. Dan Pak Ir close dulu ya. Boleh tak tambah sedikit Pak Ir? Ya, dan mungkin silakan. Kalau buat teman-teman juga sekalian, kalau di beberapa bangunan yang terutama porpel itu ada beberapa kali yang saya lihat itu gini Pak, kan ya di bangunan tinggi sekarang itu kan orang pasti minta basement dan lain sebagainya. Oke. Yang mana biasanya juga sehingga pondasi tiang bornya itu levelnya itu berhenti, cut off levelnya itu beda-beda. Nah itu beberapa juga kalau di pengalaman saya beberapa proyek itu ada keterangan tambahan adalah yang penting selain tadi notasi-notasi itu adalah cut off level. Biasanya kalau cut off levelnya 1 sih tidak ditulis, tetapi kalau cut off levelnya berbeda itu pasti ditulis Pak. Biasanya itu yang bisa membuat berbeda cut off level itu 1 kalau dia itu ada basement,
Dua pun kalau tidak ada basement, biasanya di area-area yang lift, punya rumah lift di bawah, itu kan pasti dia berbeda. Nah, itu buat pengetahuan aja teman-teman semua. Biasanya dicantumkan. Kalau di gambar Pak Heri ini, kalau saya lihat sih biasanya, kalau tidak dicantumkan tuh biasanya karena datar, filenya cut off levelnya sama. Cuma kalau cut off levelnya berbeda, biasanya dicantumkan sih Pak, di beberapa project yang saya ikut begitu. Oke, ya. Ya, makasih untuk informasi tambahannya begitu ya. Nah, mungkin kaitan dengan gambar pondasi ini mungkin di next month lah ya, di awal tahun depan itu kalau memang ini berjalan smooth, tidak ada kendala. Kalau memang ada yang berkeinginan melihat pekerjaan Wosbur lah ya di Kancingan, silakan nanti kontak aja ke Daniel, nanti biar saya uruskan untuk di lapangannya gitu kan, karena memang kita kami sedang terlibat di proyek tersebut untuk sebagai MK lah ya, kan mesti ada perbaikan struktur begitu, karena ini kan memang agak kacau begitu. Jadi saya berkali-kali itu kan bertemunya dengan konsultan ya, sebutlah yang selalu tuh tidak enak-enak begitu, selalu kata Michael tuh pekerjaannya tuh unik-unik begitu kan lah. Sudah beberapa kali seperti ini kondisinya, bahwa bertemu yang tidak enak-enak pekerjaannya begitulah. Tapi bulan depan tuh Pak ada sedikit pekerjaan Wosbur ya, kalau memang berminat untuk melihat seperti apakah Wosbur, silahkan nanti bisa daftar dulu, nanti diorganize dengan baik begitu ya. Oke. Baik, ini Pak close dulu ya. Pondasi sudah ya. Nah, terus sekarang Pak coba buka kembali di bagian yang lain. Pak tunjukkan. Pondasi sudah. Sekarang untuk misalkan ini detail balok ya, misalkan aja. Pak buka untuk ini detail balok, misalkan aja ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini kebetulan ini, nah kalau memang karena kita kan buildingnya 3 lantai ya. Nah, memang juga kita sajikan ini di sini kan ada gedung ada keterangan lantai. Ini lantai semi basement namanya ya. Sebelah kiri ada lantai, lalu tipe baloknya. Nah, kemudian ini adalah gambar potongannya. Ya kita gambarkan memang harus seperti ini ya. Jadi artinya ini yang daya tumpuan, misalkan dimensi ini dimensinya. Kok Pak, saya belum kelihatan Pak. Oh, belum muncul. Wah, seringkali ini. Maaf. Ya, oke. Bisa terlihat ya. Nah, ini kali ini ya. Nah, ini kita coba lihat contoh ini ya. Ini tampilannya ya. Ini tipe baloknya, ini lantainya. Jadi di sini itu kan bicara mengenai lantai berapa. Oh, ini lantai semi basement begitu kan. Kemudian dimensinya berapa? Lalu ada tulang atas, tulang bawah, kemudian sengkang ya. Tis kalau ada cross lah ya. Ini kan biasanya dipakai untuk kolom nih, tis ini kan. Nah, ini contoh seperti ini. Oh, dimensinya adalah ukurannya 25 kali 40. Kita misalkan 1 mm. Terus semua kali 100 mm begitu kan. Nah, kita gambarkan ini bagian-bagiannya. Ini tumpuannya. Ini lapangannya. Ini tumpuannya. Ya. Tipenya B1. Ya. Kemudian kita tuliskan isinya berapa. Ya. 2/16 itu di bagian tulang atas, berapa bawahnya. Kemudian berapakah sengkangnya di daerah tumpuan. Di lapangan sama enggak? Ini pas pelan sama ya, atasnya itu 2/16, bawahnya sekian, sengkangnya sama juga seperti ini begitu. Kemudian yang ini juga sama juga, tumpuannya atas, bawah, sengkang seperti ini. Nah, kemudian ini tipe yang lain ya, tipe B2
Ya, kita gambar seperti ini gambar potongan dari balok begitu ya. Ukurannya 30-50, kemudian ini adalah temuan atas 5D19, bawah, kemudian ini adalah di lapangan atasnya 2D19, bawahnya 3D19, kemudian ini adalah 10 begitu. Terus dan ini berulang, artinya mengakomodasi detail balok. Tetapi sebelumnya ini mestinya depan itu ada gambar untuk denah pembalokan begitu. Ya, jadi selalu detail itu kan setelah denah, jadi tidak muncul tiba-tiba ada gambar ada gambar detail tanpa denah pembalokan begitu ya. Oke, ini detail seperti ini detailnya begitu. Nah, satu kali kalau orang dibaca itu ya memang pantas begitu. Nah, tapi ini juga ada yang unik juga. Mungkin saja hari ini kita tidak mencoba seperti ini, tapi praktis di lapangan bisa seperti ini kondisinya. Ini tulangan sampai menggunakan berapa lapis nih? 3 lapis kan? Pak sudah pernah sampaikan hal ini di waktu kita belajar mengenai menyusun atau menempatkan komposisi dari tulangan begitu kan. Nah, ini seperti ini. Ini berapa coba? Ini 6, 12 berarti tambah 5 ya, 17 Pak. Ya, ini atasnya. Yang bawah seperti ini. Ya, kemudian begelnya pun juga lihat sengangnya tuh mungkin agak aneh gitu kan, menggunakan 2,5 di 10 100 begitu kan. Kenapa 2,5? Nah ini jadi karena cukup besar gesernya, ini karena bentangnya cukup besar nih yang di kasus ini, dia menggunakan double sengkang 2 kali plus setengah lagi. Jadi ini 2 kali nih, Anda lihat gambarnya ini ya, ini ada 2, 1 O2, terus tengahnya ada lagi ini, setengahnya ini ya. Jadi sampai menggunakan, artinya kalau secara kuantiti itu menggunakan ya ada 3 sengkang sekaligus atau 3 macam tulang geser sekaligus di sini begitu ya. Ini contoh-contoh case praktis seperti ini. Ini pun juga berapa nih jumlah tulangannya? Ini 6 kali 3 18 begitu kan ya, 8 betul ya, 1 2 3 kalikan 6 betul 18 ini ya, betul kan, 18 D22 begitu ya. Ya, ada mungkin kita bertemu yang kadang tidak simetris begitu kan, tadi di temuan sini butuh 17, 18 begitu kan. Nah, kemudian ini sih biasa aja, nggak ada yang spesial apa namanya bawahnya begitu ya. Oke. Ya. Nah, mungkin kan tugas kita nggak serumit ini baloknya, hanya mungkin ada berapa tipe, mungkin paling maksimal 5 sampai 6 lah ya. Nah, karena seperti ini detail pembalokannya begitu. Ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Atau mungkin ada yang mau berkomentar dulu? Silakan kalau ada yang memberikan satu komentar begitu. Permisi Pak Her. Ya. Mau tanya. Ya. Itu kan kadang ada yang di-cop pakai kode gambar ya Pak? Kode gambar, oke. Yang misal denah lantai ditulis DNA LT1. Nah itu apakah kita menggunakan seperti itu atau nggak usah ya Pak? Nah, tadi Pak di awal Pak sudah untuk memberikan introduksi ya, Pak sampaikan bahwa silakan nanti di kelas sepakati seperti apa format penyajian gambarnya begitu. Apakah akan menggunakan tadi yang tadi kamu tanyakan code-nya seperti apa begitu. Perlu atau tidaknya, tapi satu yang penting untuk Pak adalah di bagian kop gambar itu tolong ditambahkan bahwa entah namanya keterangan atau apapun juga, tapi tambahkan bahwa gambar ini misalkan ya Anda mendapatkan awalnya itu kan gambar misalkan denah rumah 3 lantai Bapak X misalkan ya, atau misalkan kantor keuangan X begitu ya. Nah, kamu sampaikan bahwa gambar kantor keuangan X ini digambar ulang untuk keperluan tugas perancangan sipil. Itu yang menjadi satu catatan penting. Jangan tidak pernah ada. Karena Pak khawatirnya kalau suatu kali tugas beredar dan kemudian itu kamu tidak memberikan sebuah statement di gambar, orang bisa salah persepsi dan nanti kita apapun bisa jadi masalah begitu. Ya, itu pokoknya satu poin penting harus dimunculkan pada identitas atau pada kop gambar.
Nanti masalah kode gambar mau dimuat di mana terserah ya, Pak, tidak apa nanti mesti disampaikan di kelas ini supaya semua tugas itu menjadi terstandar begitu. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Ada yang mau memberikan komentar dulu atau mungkin pertanyaan? Silakan. Oke. Adel, apakah nanti bisa ini Pak kirimkan filenya ya. Nanti kalau mau dikupas silahkan satu persatu ya. Ini Pak ada filenya. Karena Pak ini namanya juga mau menguji juga nih masalahnya. Iya, Pak. Ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, sambil menunggu kira-kira ada nggak mau tanya dulu sambil Pak ngirim ngirim dokumen ini. Pak Her mau tanya. Oke. Tadi masalah setengah itu maksudnya 2 jenis sengkang. Halo, Mac, agak menggema pelan-pelan Mac ya. Oke, silakan Mac. Mengenai tadi masalah 2,5 sengkang, Pak. Sengkangnya 2,5 D. 2,5 D. Oke. 2,5 itu maksudnya jumlah jenis tulangannya 2,5 atau kaki ya, Pak. Yang ditulis itu sebetulnya jenis tulangannya atau misal ada 5 kaki atau 4 kaki yang dituliskan, Pak. Itu yang kalau kita mengatakan 2D10 berarti tadinya kita menggunakan double sengkang itu. Maksudnya begitu. Berarti yang ditentukan bukan berapa kakinya, tapi berapa tulangannya yang dipakai ya, Pak? Ya, jumlahnya tuh. Kalau kita sama seperti waktu kita mendetailkan gambar penulang pada balok kan, kita kan bicaranya adalah bicara jumlah tulangannya, begitu. Gitu, Michael. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kembali. Oke. Sebentar ya, 175.441. Oke, dan Pak Adi sudah kirim pakai WeTransfer ya. Iya, Pak. Itu gambar forecon dalam bentuk ekstrak dalam bentuk zip, nanti diekstrak ini baru 30%, lagi terkirim dengan baik begitu. Oke, Pak R monitor dari ruang sidang ya, Pak R tetap standby begitu. Sebentar. Sip, udah masuk dan 4,5 megabyte ya. Oke, silakan dilanjutkan, Pak Daniel begitu. Iya, Pak. Oke. Benar, Pak. Maaf Pak Ir, di transfernya linknya dikirim ke saya lewat email atau?
Oke, sebentar ya teman-teman, tak buka filenya dulu. Sebentar ya, maaf. Oh. Tadi kalau dari Pak Hermawan sudah sampai ke maaf teman-teman sebentar ya.
Oke, maaf. Tadi terputus karena ini tak siapin dulu tadi. Bisa terlihat ya. Bisa kok. Oke, gambar yang dikasih dari Pak Hermawan tadi. Ini dia ada beberapa macam jenis penulangan plat. Kalau penulangan plat itu sebetulnya kita tidak perlu gambar seluruhnya plat gitu, nanti diwakilkan saja area-area tertentu nanti pakai jenis penulangan plat tipe apa. Nah ini untuk bikinkan, nah kalau yang seperti ini gambarnya akan bicara platnya tunggal, yaitu di ujung-ujungnya cukup rapat, nanti di tengahnya tidak menggunakan tulangan area bawah. Cuma kalau yang ini jadi dia pakai yang tengah aja gitu. Sebentar, jadikan yang rangkap itu ya. Jadikan yang rangkap itu seperti nah nih. Ini kan rangkapnya gini, dia di atas. Oh, konsep gambar. Coba tak lihatkan dulu tindaknya yang lain. Sebentar ya. Ada patah-patah. Oke, ini membahas platnya dulu, berarti kalau yang seperti ini, area-area kalau kayak gini kan, ini berarti tengahnya dibikin hanya D1620. Kalau yang sini ada D1620, berarti itu yang di area ujung itu kan ada D16200 yang ini, ada D16200 yang ini, jadinya di sini tuh D16100. Tetapi yang di tengah, kenapa cuma gini? Berarti artinya dia memang dibikin yang tengahnya renggang. Lah yang seperti ini biasanya jadinya tulangan tunggal istilahnya kita di lapangan. Kalau yang langsung yang begini ini nanti dia jadinya rapat, rangkap karena tulangannya rapat semua nih di 200 berarti nanti jadinya lebih rapat. Tuh, satu ukuran. Oh no. Oh ya betul. Yang itu tadi. Nah terus kalau biasanya dituliskan ketebalan begini boleh, atau kalau kalian biasanya plat itu jarang dibuatkan potongan melintangnya, sehingga cukup dibuatkan dari atas seperti ini, lalu dibuatkan tuliskan tebal berapa, lalu yang perlu juga itu ini sih konkret FC-nya. Tetapi kalau yang seperti ini, kalau di beberapa proyekku yang kemarin, yang saya tak tunjukkan ke teman-teman juga gambarnya di awal perkuliahan sama-sama aku itu kan
semua node seperti ini tak bikin sama semua dari semua gambar itu ada tak taruh di kanan bawah begitu. Nah itu nanti bisa di copy semua atau nanti biasanya informasinya berkaitan dengan mutu material sama ukuran material yang biasanya mutu material jelas, sama kalau tiang panjang gitu punya satu filenya punya maksimum ultimate gaya berapa, nah itu biasanya saya tak masukkan sekalian. Terus kalau kita gambar berikutnya yang dikasih Pak Hermawan itu adalah gambar pel cap. Kalau pel cap ini yang perlu ada pertama jelas gambar betonnya, gambar tulangannya, bukan senggang, tulangan. Karena tulangannya ini kan dia konsep tulangan plat, itu tulangan plat. Ini bilang atas bawah ya, segitiga ini. Terus dikasih lokasi kolom. Lalu pasang tanda potongan, karena ini nanti harus gambar potongannya. Sebaiknya seperti gambar nih, di sini tampak atasnya, di sini potongannya. Lebih baik lagi kalau ini nanti kalau misalnya borpelmu itu beda ketinggian, itu nanti di sini Mbok kasih tulisan ini di pel berapa. Kemungkinan kalau di gambarnya Pak Hermawan ini tidak dikasih karena pelnya satu lantai di kedalaman yang sama. Jadi di beberapa proyek aku lihat itu mereka kasihkan tanda notasi dia ada di level berapa, karena kalau di gedung-gedung besar itu biasanya cut off level tiangnya itu beda-beda. Yang ini juga sama, digambarkan tiangnya, digambarkan juga kolom yang akan diletakkan di atas pel grupnya kayak gini. Ini lingkar ini juga, ini tiangnya, ini kolomnya sama yang besar pun kalau notasi penulisannya menggunakan jarak. Kalau notasinya Halo Kodan. Halo. Suaranya. Halo Kak Dan. Kodan enggak ada suaranya Kodan. Keluar kayak orang. Tapi ini sih gerak-gerak. Sih gerak-gerak loh. Mixel. Halo, sorry. Tapi masih suaraku hilang ya tadi ya, internet. Iya Kak. Iya kok, hilang kok. Ini sudah ada. Kira-kira dari kapan ya? Tidak tahu ya. Tadi terakhir masih ngomongkan di sini. Tadi mulai, ya kok dari situ kok. Putus-putusnya kok. Mungkin tak ulang lagi, mungkin tadi belum Jadi yang penting dari ketika gambar kondisi pile cap, itu yang pertama adalah gambar kan
kalian gambar dari tampak atasnya. Tampak atasnya yang kelihatan dari tampak atas yang penting yang penting digambar keluar apa aja. Satu, tulangannya, ya tulangannya, habis tulangannya, notasi tulangannya jelas. Terus kelihatan filenya dalam garis putus-putus. Kenapa? Karena kan kalau tampak atas filenya kamu tidak kelihatan. Terus untuk kolom itu juga mau tampilkan garisnya solid karena kan kolomnya kelihatan harusnya dari atas. Nah, terus pasang juga tanda ini potongan. Kamu mau motong gimana gitu. Nah, terus kamu buatkan potongan seperti ini. Biasanya potongan ini dilengkapi ketinggian pel. Ini misalnya di sini gitu mau kasih pelnya ini ada di ketinggian berapa, plus minus 0 apa berapa. Nah, itu sesuaikan sama punyamu. Di gambarnya Pak Hermawan ini memang tidak ada mungkin karena dia tahu pelnya sama semua begitu. Tapi kalaupun nanti kalian pelnya sama semua, tolong mohon dituliskan mana yang plus minus 0 atau minus berapa itu tuliskan aja. Itu akan mempermudah pekerjaan. Oke, selanjutnya kalau gambarnya segitiga atau ini pelnya kolomnya 2, tiangnya 2. Ini juga digambar seperti ini. Oh, ini ada tiangnya putus-putus, ini ada kolomnya. Yang 3 sama, coba kita cari yang rada beda, rada unik. Coba ini. Nih, semisal yang ini bentuknya macam-macam ini sama juga. Jadi yang membujur ke sana tulangannya kalian gambar, yang membentang ke sini tulangannya kalian gambar. Tidak perlu terus kalian gambarkan tambah menciut ke sini kecil. Orang harusnya juga sudah paham bahwa gimana konsep tulangannya tuh dibuat. Nah, cuma yang seperti ini kan ada 2 tulangan. Nah, itu nanti harus didetailkan di potongannya. Maksudnya gimana sih? Oh, ada 25 di bawah, ada 22 di atas. Nah, itu harus Mbok jelaskan. Dia di potongannya biar orang paham, wah ngerti. Makanya atasnya bentuk seperti ini, denah tampak atasnya, bawahnya potongan, biar orang bisa langsung baca. Yang ini juga seperti itu. Kalau ini kan dia core wall nih, core wall leaf biasanya nih seperti ini. Dia filenya digabung, digandeng, ada core wall leaf-nya. Kelihatan, ini dinding, bukan kolom begitu. Ini Mbok kasih keterangan, nih kolom, ini core wall, itu Mbok kasih keterangan. Nah, terus tadi sama Pak Hermawan kan diminta untuk menyepakati kop. Kalau menyepakati kop nanti di pertemuan berikutnya aja, kalau masih ada waktu nanti tak tunjukkan. Kalau enggak, harusnya sebetulnya sudah pernah tak kasih waktu aku dulu menjelaskan gambar CAD. Itu di atas kalian kasihkan logo kita Unika, lalu nama proyeknya apa, perencananya siapa, nama kalian, lalu sebelum data-data seperti nama, gambar, dan lain sebagainya ini, kalian kasih disclaimer-nya dulu, kalian kasih keterangan bahwa gambar ini merupakan gambar desain ulang project ini, project ini didesain ulang untuk kebutuhan tugas besar perancangan bangunan sipil, supaya kalian nanti tidak kena atas hak cipta orang lain, karena gambar seperti ini seperti instrumen hak intelektual lainnya itu punya hak kekayaan intelektual masing-masing perencana gitu. Tidak bisa sembarangan diganti
tanpa ada keterangan yang jelas. Lalu coba kita lihat lagi yang dari Hermawan ada apa. Ini kalau tie beam itu kan konsepnya sama seperti balok, slab tadi sudah, pile cap yang barusan, board pile ini tadi Pak Hel sudah ya pertama ya. Ada yang potongannya mungkin teman-teman mau, kalau siapa tahu belum pernah lihat tulangan porpel lingkaran itu biasanya dia pakai tulangan ini kayak gini, tulangannya spiral disku jarak 200. Terus ini biasanya sama dia digambarkan nih, tulangan utamanya itu harus disambung berapa panjangnya, terus ditekuk di mana, dan lokasi nyambungnya di mana. Biasanya orang kalau menempatkan lokasi nyambung itu memang sehabisnya tulangan. Tetapi ada juga di beberapa tiang, kalau contohnya ini tiang tarik apa tiang tekan. Tidak kelihatan ya, tidak ditulis. Karena kalau nanti kalian ngitung porpel itu kan dia momennya itu kan yang penting. Nah ini seperti ini. Ini kelihatan nih di sini. Kalau porpel itu kan nanti dia gini semakin ke bawah semakin hilang gayanya. Nah itu yang biasanya yang seperti ini ada tiba-tiba di tengah tulangannya rapat lah, itu biasanya hubungannya sama kegunaan dari tiang ini sendiri dan berdasarkan hitungannya. Nah kalau yang ini kalian bisa lihat nih, yang penting dari tulangan porpel itu kalian gambar itu adalah satu, gambar ininya dulu secara potongan memanjang, lalu potongan melintang di area yang mulai beda. Kalau ini beda, gambarkan. Ini beda, gambarkan. Ini beda, gambarkan. Sudah, rasanya sih begitu aja. Nothing special sebetulnya. Kalau yang ini adalah hubungannya ini dowel atau apa namanya tulangan stack untuk disambungkan ke plat begitu ya. Sudah, rasanya begitu aja. Kita harusnya jam 10 sampai jam 12 ya. Halo, suara aku terdengar nggak ya? Apa jangan-jangan dari tadi aku ngomong tidak kedengar suara? Ada kok jam 10. Kedengeran Kak. Oke. Kedengeran ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya nggak soal gambar? Mungkin ada yang kesulitan gitu. Nah ini gini. Kalau kalian lihat nih kan dia beda elevasi nih. Kalau beda elevasi gini biasanya harusnya dikasih ini. Ini kan biasanya untuk, nah ini kan untuk rumah lift nih biasanya kelihatannya. Kalau lihat gambarnya seperti ini ya, ini kan core wall begini kan. Biasanya mereka bikin rumah lift tuh jeglong lebih di bawah. Karena ada mesin di bawahnya, nah pasti dibikin lebih dalam. Ini mungkin kurang lengkap sedikit gambarnya. Biasanya kalau porpel itu juga denah-denah seperti yang ditunjukkan oleh Hermawan tadi itu ada yang namanya cut off level. Cut off level itu adalah lokasi di mana tiang itu nanti terakhir berhenti. Jadi memang nanti memang ngecornya tuh belum tentu sampai, belum tentu, pasti lebih dari cut off level, tetapi ketika ngecornya lebih dari cut off level, itu nanti mereka akan potong sampai di cut off
levelnya itu. Makanya dinamakan cut off level. Ketinggian di mana tiang itu akan dipotong. Terus kalau lokasi kedalaman, level terakhir tiang itu biasanya dinamakan two level atau telapak kedalaman telapak. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Ada yang mau disampaikan? Maksudnya ada yang mau ditanyakan, sorry, disampaikan. Permisi Kak, mau tanya Kak. Silakan. Tadi mengenai yang COP itu sinyalnya saya tadi agak terputus Kak. Tadi bagaimana Kak finalnya untuk yang COP tadi Kak? Oke, yang COP itu sebetulnya teman-teman waktu kelas awal sama saya sudah pernah tak sampaikan lah ya bentuk COP. Nyatet enggak waktu kemarin itu? Kalau enggak nyatet, nanti tak siapkan dulu aja deh. Jangan pakai gambar ini, nanti enggak jelas. Nanti tak siapkan dulu, COP-nya isinya apa aja. Nanti tak kasihkan di kelas berikutnya, kalau masih ada kelas, atau nanti tak sampaikan lewat Komting, begitu aja ya. Jadi intinya, yang harus ada satu, kamu kasihkan logo di paling atas. Setelah logonya keluar, di bawahnya kamu kasihkan nama project-nya, project apa. Lalu di bawahnya kamu masukkan di situ perencananya siapa, nama kalian tanda tangan, ada siapkan kolom tanda tangannya, lalu disetujui, begitu, disetujui pada tanggal berapa, begitu, kasih tanggal. Lalu terus di bawahnya masukkan disclaimer yang tadi tak disebutkan Pak Hermawan juga sudah pernah tak contohkan juga kata-kata disclaimer yang seperti apa waktu kuliah AutoCAD kemarin, waktu sama aku yang pertama kali itu. Terus baru masuk ke data-data gambarnya, bahwa ini nama gambarnya apa, skalanya berapa, terus nomor gambar, halaman berapa. Nah, itu baru di situ. Terus kalau bisa keterangan-keterangan seperti misalnya tadi betonnya itu pakai FC berapa, pakai mungkin ada keterangan-keterangan seperti itu, levelnya di mana, cut off levelnya di mana. Itu jangan taruh di COP malahan, saranku. Taruh aja di tabel di dalam area sheet gambar, mungkin entah di kanan pojok atau di kiri pojok atau di atas. Jangan di kiri deh, di kanan. Di kanan itu antara di bawah pojok atau di pojok atas, itu silakan kalian kasih. Tapi saranku jangan masukkan di COP nanti, karena kan seperti yang tak ajarkan dulu, COP itu nanti blok aja supaya ketika kamu ganti satu, ganti semua untuk area-area yang tidak diganti. Begitu aja, Agri, bisa diterima? Oke Kak, bisa Kak. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi Kak. Iya, silakan. Ini untuk tadi kan contohnya adalah penulangan di bore pile ya Kak. Misalkan Kak, kalau pondasinya itu adalah spoon pile begitu Kak, itu nanti prinsip penggambaran penulangannya sama begitu Kak, atau ada ketentuan khusus yang lain begitu Kak? Oke, spoon pile yang kamu maksudkan ini pancang ya? Iya Kak, betul Kak. Oke, kalau pancang itu kalian perlu gambarnya adalah, kalian tidak perlu gambar tulangannya, kalian perlu gambarnya adalah tadi seperti tadi yang dari tampak atas, file cap itu sama persis, tampak atas. Kalau tampak potongan juga sama persis. Cuma kalian tambahkan bahwa two levelnya di mana. Jadi pancangnya kedalaman berapa. Terus kalau kalian mau gambar lagi tambahan untuk yang section panjangnya itu, kalian jangan gambar tulangan tapi gambar penyambungan. Jadi detail sambungannya. Jadi dia itu misalnya ini dipancang 20 meter. 20 meter berarti kalian mau pakai section berapa? Mau pakai
tik. Biasanya kalau 20 meter itu pakai Pak, 6, ya, misalnya kalian mau pakai 6, 9, 6, 6 atau sectionnya berapa? Kalau aku sih cenderungnya gini. Jadi misalnya kamu tahu nih dapat borpel sampai tiang pancangku harus duduk di elevasi 20. Oke. 20 itu berarti nanti pel cap-nya 1 meter turun ya. Bukan di atas. Berarti terus kamu cari nanti di toko online gitu aja banyak gitu. Tiang pancang ada sectionnya berapa aja. Oke. Memang section 2 itu paling bagus. Karena nanti tidak perlu mikirkan geser ya gimana-gimana. Tiang tidak align itu tidak perlu mikirkan. Tetapi sambungan 3 menurutku yang paling sweet spot sih. Yang sudah paling oke, bisa diterima begitu sambungan 3. Jadi kalau 20 nanti kalian pakai 9. Berarti kan sisanya 11. 966 gitu aja. Nanti motong semeter gitu. Ya, pakai 966 begitu. Itu cocok. Atau biasanya bikin kedalamannya 21, 966 kan nanti dia habis. Kalau dia habis, pas nanti tinggal digali potong 1 meter. Gitu. Tolong nanti dipikirkan kalau kalian bikin pancang itu biasanya friction di 1 meter pertama itu kurang jarang diperhitungkan sehingga karena kan dia disturb banget tuh sehingga nanti kalian kalau pancang saranku cut off levelnya 1 meter dari tanah asli ya. Jadi nanti pile cap-nya harus di dalam, jangan pile cap-nya di atas terus urukan begitu. Karena satu, kalau kalian pakai HSPD pasti tidak bisa. Kalau pakai HSPD itu tiangnya sudah harus mendelep dulu. Karena kan HSPD itu untuk jalan tuh sisa tiang 30 cm aja rasanya tuh HSPD-nya sudah tidak bisa jalan. Jadi tiangnya tuh harus tinggal sisa 10 cm begitu. HSPD-nya bisa jalan. Nah, kalau misalnya itu sisanya semeter, itu berarti artinya motong tiangnya, harus motong. Nah, jadi yang seperti itu tolong juga di reminder buat teman-teman semua mikirkan bahwa teman-teman ini perencana bikin desain itu yang dikerjakan logis. Bisa dikerjakan, orang juga nanti ketika kalian membuat desain sudah memikirkan cara pengerjaan, itu akan mempermudah hidup kalian di kedepannya. Tidak seperti beberapa kali yang saya ikut sama Pak Hermawan itu, perencananya sudah sudah kerja selesai, masih dieret-eret, didatengin lagi untuk ini gambarmu kok tidak bisa dikerjakan, maksudnya gimana? Masih harus terus diklarifikasi begitu di lapangan. Karena biasanya constraint desainer tuh mereka tidak mau
ngeh gitu loh. Oh, kalau dikerjakan tuh begini ya. Oh, dikerjakan tuh begitu ya. Itu mohon teman-teman pikirkan. Kalau teman-teman pakai pancang, pastikan kelipatan dari pancang yang ada di pasaran itu pas untuk kedalaman pancang teman-teman. Nanti takutnya kalau harus motong semeter tuh, ya kalau tiangnya cuma 1-2, tiang pancang itu ribuan titiknya biasanya. Nah, kalau ribuan titik potong semeter semua ya bisa rugi besar nanti. Bisa jadi kontraktornya sih mungkin senang-senang aja ya, tapi ownernya kan rugi. Oke, begitu. Oh iya Kak. Teman-teman semua. Baik Kak. Berarti untuk yang gambar tampak sampingnya itu fokusnya ke sambungannya begitu ya Kak? Untuk yang pancang ini. Kamu akan ngomong berapa section, terus sambungannya tuh gambar kan di las gitu kan. Nah itu pakai plat tebel berapa. Oh iya. Baik Kak. Terima kasih Kak. Oke. Yang lain ada lagi? Kalau enggak ada, mungkin kelasnya saya akhiri aja. Pak Hermawan juga sudah tidak di lokasi ya. Kalau begitu, sorry ya, sebentar ya. Oke. Terima kasih sudah kelas hari ini. Untuk berikutnya itu sebetulnya kita kalau secara jadwal tahu enggak ya liburnya kapan? Sudah keluar belum? Gimana, Kak? Jadwal libur sudah keluar belum ya lah? Jadwal UASnya ya, Kak? Jadwal libur. Libur. Oh, libur. Halo lah, jadwal libur enggak saya tahu kapan? Saya lihat itu kayaknya tanggal 23 atau 24 gitu. Bentar nih saya cek lagi. Kalau sama kelas-kelas lain, enggak, minggu ini sudah selesai apa masih ada minggu depan? Udah selesai beberapa. Oke. Ya coba nanti kalau gitu saya konfirmasi ke Pak Her dulu. Kalau yang PBS ini masih 3 ya? Kurang 3 toh lah? Oke, nanti tak konfirmasi ke Pak Her. Tanggal 24 libur, Kak. Oke, berarti sebetulnya kan kita masih punya 21, 23 lah ya. Ya. Cuma tinggal cari ganti satu lagi gitu kan. Oke. Ya udah gitu aja. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Lala, terima kasih tadi yang sudah bertanya, Agri, Michael juga. Mohon maaf kalau tadi lama transisinya dari Pak Her ke saya. Terima kasih sudah kelas hari ini. Jangan lupa absen. Gitu. Oke. Kita tutup ya kelasnya. Terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.